berada pada bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sosok utusan Allah yang diutus kepada kita semua umat manusia, seorang nabi yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin." Sungguh engkau wahai Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang sangat-sangat luhur. Budi pekerti Nabi Muhammad ini di atas keluhuran, tinggi sekali. Allah mujina, maka tidak ada salahnya kita semua yang hadir pada malam hari ini sholawatan. Tidak ada salahnya. Kenapa? Karena Allah sang pencipta alam semesta memuji Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau mengenal manusia biasa itu beda dengan mengenal Nabi Muhammad. Kalau kita kenal manusia biasa, semakin kita mengenal, semakin kita tahu kekurangannya. Semakin kita mengenal, semakin kita tahu aib, kejelekan dan keburukannya. Sampeyan saiki durung kenal kali kula. Taunya cuma kotir apa sih. Tapi kalau misalnya jenengan kumpul bareng ambek aku, wah, aku ngentut rungu. Turu ngorok, wah wis tambah ketok. Apalagi ngiler ngeces, wah tambah ketok eleke kabeh. Kalau mengenal manusia biasa, semakin dekat semakin kita tahu kekurangan dan kejelekannya. Aibnya itu semakin kebongkar. Ketoknya api-api, ya Allah, Masya Allah, mata ngarep. Coba sampean di rumahnya, coba sampai lebih dekat lagi, kumpul bareng, waduh, kelihatan semua pasti kurangnya. Kalau kita hanya sekedar melihat saja kelihatannya bagus, tetapi semakin kita mengenal daripada manusia biasa seperti saya ini, seperti jenengan semua, semakin dikenal semakin kelihatan jelek. Tetapi kalau kita mengenal Nabi Muhammad, semakin kita mengenal, semakin terlihat keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mengenal Nabi Muhammad, semakin terlihat mukjizat, kehebatan, kesempurnaan daripada Rasul Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak jenengan niku ngaku kenal Kanjeng Nabi, ngaku cinta kali Kanjeng Nabi semua. Tapi kalau kita nggak kenal sejarahnya Nabi Muhammad, nggak pernah dengar sejarahnya Nabi Muhammad, maka kecintaan di dalam hati kita ini kurang mantap. Coba kalau kita kenal, wah bener-bener cinta. Kayak cah nom-nom saiki, wah kalau jatuh cinta itu, wah si Sudrun misalnya jatuh cinta Siti, itu sejarah Siti dikupas tuntas. Dicari keluarganya, siapa sih bapaknya, siapa sih ibunya, siapa sih anak, anak, malah saudara itu, dicari semuanya. Makanan favoritnya apa? Dicari semuanya satu persatu, harus tahu kenapa jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta sama Nabi Muhammad juga seperti itu, dicari-cari tentang kabarnya Rasul Muhammad SAW. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu, mereka itu haus akan kisah Rasulullah. Mereka itu kadang datang ke rumahnya Sayyidina Anas bin Malik, kadang datang ke tempat sahabat-sahabat Nabi yang dekat. Ingin apa? Ingin tahu sifatnya Nabi. Ingin apa? Ingin tahu gimana kehidupan Nabi. Ingin tahu apa? Gimana tata cara, tingkah laku, perilaku, adab dan budi pekerti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah sebagai panutan, suri tauladan bagi kita suri tauladan kita itu siapa? Rasulullah. Bukan orang fasik, bukan orang kafir, bukan artis Korea, ya, bukan artis Jepang, artis apa mana, India, artis orang Jepang. Idola kita, panutan kita, teladan kita adalah Rasulullah. Allah pilih Rasulullah sebagai panutan kita, tauladan. Kenapa? Ya Allah tunjuk manusia yang sama seperti kita. Coba yang Allah jadikan bagi kita panutan adalah para malaikat. Wah, angel bu, angel. Oh, malaikat ini dia nggak pernah tidur. Coba sampean diperintahkan Allah niru malaikat, kuat.
sak dina turu bolak-balik pagi tangi turu mana tangi turu mana. Suruh ikut malaikat, kita diperintahkan ikut malaikat, gak kuat. Malaikat itu gak pernah tidur, gak ada istirahatnya. Kalau kita diperintahkan untuk ikuti malaikat, gak kuat. Kenapa? Malaikat gak pernah makan. Kuat sampean. Poso mokel kabeh. Mokah apa bahasa di sini biasanya teman-teman? Mokah ya. Saya bahasa Jawanya agak kasar karena lama di Jawa Timur. Ya. Sini mokah ya. Mokah. Ya. Oh, angel-angel ini sing mokah-mokah tobato. Nang dikokok sebelum ditakoni malaikat bubar. Tak kuat kita kalau ngikutin malaikat, tak kuat. Malaikat ini nggak pernah makan. Malaikat itu juga nggak pernah minum. Malaikat itu nggak nikah pak, nggak kawin. Mau ngikut malaikatnya, aku mau kawin enak orang kawin. Nikah malaikat aja nggak nikah, makanya kita nggak bisa. Kalau ada agama yang ngajarin nggak nikah, ya itu sudah nggak beres. Nggak beres. Akhirnya perzinahan di mana-mana berada. Nggak ada agama itu selain melarang sesuatu pasti memberikan solusi. Kita nggak boleh berzina, dikasih solusi nih. Nikah, makanya nikah. Jangan zina. Obato, drun. Sing ngeslot pisan. Modelnya akeh mungkin tak delok-delok sing dolan slot iki. Ya, obato. Ini pakai kaos sampean. Ibu-ibu nggak ada, saya nggak bawa daster. Bawa ini kaos. Kaos nggak apa-apa, buat siapa? Bojomu ora gelem kaos. Alhamdulillah, ini ada kaos tak siapkan buat hadiah. Kok tak takoni. Jadi Nabi Muhammad ini diutus sama Allah sebagai tauladan bagi kita. Kenapa? Kalau kita nyontoh malaikat itu susah. Diutus seorang manusia yang sama seperti kita. Tapi beliau beda. Memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi gak sama dengan manusia lainnya. Batu banyak, tetapi Nabi Muhammad ini bukan batu biasa. Bukan batu biasa, batu permata mulia, harganya mahal. Kalau yang lainnya ini batu kerikil. Kalau Nabi Muhammad permata berlian mahal, batu tapi ada harganya mahal. Itu Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Nabi juga tidur sama seperti kita tidur. Tapi tidurnya Nabi beda pak. Tidurnya sampean ngorok. Tidurnya sampean ngeces. Tidurnya Nabi Muhammad hanya matanya aja terpejam, tetapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat. Hatinya gak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampean keringatan, Nabi juga berkeringat. Tapi keringatnya Nabi gak sama seperti keringatnya kita. Kalau kita keringatan mau ke Manggung, mau ke mana ini, apa? Kali ya? Paing, sangel sebenarnya. Kali paing keringatan ya. Ini berhubung gunung sih jarang modelnya. Tapi sekali keringatan ngambu. Bawang apa mana itu? Apa mana sing tembakau kabeh, ngudut kabeh. Baunya wah asam, kecut, asin, campur. Tapi kalau keringatnya Nabi Muhammad nggak sama seperti keringat kita bu. Keringatnya Kanjeng Nabi ini harum, wangi, seperti misik minyak yang paling harum. Bahkan pernah Nabi Muhammad itu ketika itu beliau sedang di rumahnya Ummu Sulaim. Ketika itu beliau tidur. Ummu Sulaim ini masih mahram sama Nabi. Ketika beliau tidur, diambil keringatnya sama Ummu Sulaim. Ketika itu panas beliau keringat. Diambil keringatnya sama Ummu Sulaim, diletakkan di botol minyak wangi. Nabi tersadar tanya, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau lakukan?" Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, saya izin mengambil keringatmu untuk aku gunakan sebagai mengharum daripada minyak wangi." Keringatnya Nabi digunakan untuk mengharumkan minyak wangi. Ini minyak wangi sudah wangi, ditambahi keringat Nabi supaya tambah
wangi nek kita, masya Allah model kolonan jenengan sedaya. Wis keringetan mambu dikei minyak wangi biar hilang bau keringatnya, malah sing ono tambah campur mambu kabeh. Kalau Nabi enggak, keringatnya itu harum, ini minyak wangi kalah harumnya. Supaya minyak wangi ini tambah wangi, diambilkan keringatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama atau beda? Beda, waduh. Beda kita sama Nabi Muhammad. Bahkan harumnya Nabi Muhammad itu, para sahabat itu kalau mencari Nabi Muhammad itu gampang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu selalu mengeluarkan harum yang sangat. Ketika melewati jalan itu bau harumnya itu tercium. Jadi kalau Nabi Muhammad jalan yang bekas dilalui Nabi Muhammad itu mereka tahu. Oh ini gang baru dilewati Rasulullah. Oh ini gang baru dilewati Nabi. Kenapa? Karena harum daripada tubuh Rasulullah itu melekat di kampung-kampung, di gang-gang yang dilewati Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan anak-anak kecil, Nabi kan suka sama anak kecil. Kalau sudah anak-anak kecil datang, salaman, cium tangan dan sebagainya, itu kadang sama Nabi diusap kepalanya, diusap. Itu harum bekas usapan Nabi itu berhari-hari nggak hilang. Berhari-hari nggak hilang. Kenapa? Berkah tersentuh daripada tangan Nabi. Bahkan ada sahabat yang ketika ini masih kecil, kepalanya disentuh sama Nabi, itu rambutnya nggak pernah dicukur sampai seumur hidupnya. Subhanallah, sekitarnya nggak disentuh sama Nabi beruban, yang bekas disentuh Nabi tidak tumbuh uban sama sekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi kita Muhammad. Ludah kita manusia biasa meludah. Ludah kita sama ludah Nabi Muhammad beda. Ludah sampean mambu pecel, tongseng, apa mana deh? Jengkol, pete. Ludahnya Nabi Muhammad harum. Syifa, obat, dawa. Itu pernah sahabat ketika peperangan tangannya terputus, itu tangan terpotong. Sama Nabi Muhammad diambil tangannya, disambung lagi sama Nabi dengan diludahi, sambung kembali lagi seperti semula itu tangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi sempurna. Pernah juga ada salah seorang sahabat ketika Nabi sedang berperang, ada salah seorang sahabat namanya Qatadah. Ini Qatadah ketika perang matanya terlepas Pak, ujul, lepas, copot, lepas ini mau coplok, lepas ini mata. Itu sama Nabi Muhammad, dia datang pada Nabi, ya Rasul, mata saya ini lepas ya Rasul, kena serangan daripada musuh, obatin, tolong obatin mata saya, kembalikan lagi. Kata Rasulullah, kalau kamu sabar, kamu nanti akan berada di surga. Kata sahabat Qatadah, bukannya saya nggak mau sabar ya Rasul, tapi setelah ini saya akan nikah dengan seorang wanita. Kalau saya nikah keadaannya seperti ini, nggak jadi nikah nanti. Nah, dari dulu wedok kalau fisik, angel, nggak jadi nikah nanti. Akhirnya sama Rasulullah SAW diambil itu mata, diludahin sama Nabi Muhammad, dikembalikan lagi dalam keadaan sempurna, bahkan lebih terang daripada mata satunya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lebih terang dari mata satunya. Bahkan pernah suatu saat Qatadah ini, satu daerah semuanya kena penyakit mata. Itu matanya yang satu kena penyakit mata, mata yang bekas dikembalikan tangan Rasulullah tetap utuh, sehat walafiat, gak sakit sama sekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, Nabi kita ini luar biasa, Bu. Nabi kita luar biasa, Pak. Makanya kenali Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita cinta sama Nabi Muhammad. Ini adanya majlis-majlis, jamaah-jamaah sholawatan, masya Allah, luber di mana-mana. Temanggung, Wonosobo, Pati, Kudus, Demak, semuanya, Solo dan berbagai daerah Indonesia. Kita lihat majlis sholawat tambah banyak, tambah ramai di mana-mana. Alhamdulillah. Nah, tapi PR kita semua, bubar majlis ini semakin cinta sama Nabi enggak? Apa sampean teko majlis gendaan kok? Hati, aku nggak mau pedot kabeh apa. Datang majlis ini pulang ngobatin kerinduan sama Nabi nggak? Tambah cinta sama Rasulullah nggak? Jangan cuma datang majlis hanya sekedar datang, sudah datang nggak bawa adab, datang nggak bawa akhlak, datang dengan niat yang salah, datang dengan niat yang buruk, apalagi di dalamnya membawa perempuan yang bukan mahramnya, pulang goncengan dan sebagainya. Ini keluar bukan menambahkan kecintaan sama Rasulullah, justru Rasul murka dengan
orang tadi. Waliyadzubillah, amin. Nah ini PR kita bersama-sama. Tambah cinta nggak sama Nabi? Ini majelis sholawat ini supaya kita banyak sholawat. Supaya apa? Supaya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Supaya kenal sama Nabi Muhammad. Kalau sudah pulang di rumah, ini PR kita semua. Rumah kita ini banyak mana nonton artis sama bahas Nabi Muhammad. Handphone kita yang kita buka, lebih banyak mana buka handphone sama buka banyak buka handphone, hubungannya WhatsApp, scroll YouTube 5 jam kuat. Buka Quran 1 lembar aja, ya Allah, sebulan kadang lewat gak ada ayat Quran yang dibaca sama sekali. Ini adalah PR kita bersama-sama. Ayo, bulan Maulid ini ajang untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah. Kalau kita cuma sekedar kumpul saja, tapi tidak ada tambah kecintaan kita kepada Rasul, tidak ada tambah pengetahuan kita kepada Rasul, tidak ada tambah peneladanan kita ikutin Nabi Muhammad, itu namanya kita orang yang gagal di dalam majelis. Mau tahu orang yang sukses di majelis? Orang yang sukses di majelis itu bukan ketika keluar banyak yang salaman, bukan orang yang ketika keluar sukses dari majelis orangnya tambah terkenal, bukan. Orang yang sukses dari majelis adalah ketika keluar hatinya semakin bercahaya dengan cahaya Rasulullah SAW. Keluar dari majelis tambah cinta kepada Rasulullah. Keluar dari majelis mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, itu yang harus kita lihat, kita nilai, kita tanamkan di dalam hati-hati kita. Tadi kita sudah membahas kelebihan daripada Rasulullah SAW. Lihat juga, itu para nabi-nabi dan rasul semuanya punya mukjizat, Bu. Nabi kita Muhammad gak kalah. Mukjizat Nabi kita komplit. Semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan dimiliki oleh para rasul juga dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim ketika dilempar oleh Raja Namrud, ketika ingin dibakar, itu gak mempan Nabi bakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam api ngerasain dingin, nikmat. Itu gak mempan Nabi bakar Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad gak kalah, Bu. Nabi Muhammad jangankan tubuh Nabi dilempar ke api, tisu, sapu tangan yang pernah bersentuh dengan kulit, dengan keringat Rasulullah SAW, ketika diletakkan di atas api oleh pembantu Sayyidina Anas bin Malik, subhanallah, itu sapu tangan tetap utuh, tidak terbakar sedikit pun. Saat itu tamunya sampai heran melihat kejadian itu, tanya, kok bisa? Ini sapu tangan dibakar di api nggak kebakar? Kata Sayyidina Anas, ini sapu tangan pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Loh, sapu tangan pernah digunakan oleh Rasulullah, nempel dengan kulit Nabi, dibakar di api nggak mempan. Makanya kalau jenengan semua cinta sama Nabi, Rasulullah ada di dalam hati jenengan sedoyo, insya Allah jenengan tidak akan mungkin dibakar oleh api neraka. Cintai Nabi Muhammad, letakkan di dalam hati. Kalau Nabi Musa punya mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkatnya, Nabi Muhammad gak kalah. Jangankan lautan, jangankan dengan tongkat, itu rembulan dibelah oleh Rasulullah dengan tangannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya peneliti kalau mau melihat itu rembulan, sampai sekarang ini malam purnama, sampai sekarang itu rembulan kalau dilihat terdapat belahannya, bekas belahan daripada tangan Rasulullah Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan para imam itu di dalam ngarang kitab membahas mukjizat Rasul itu menyebutkan sampai 3.000 lebih mukjizat Nabi Muhammad. Kelebihan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad, kesempurnaan Nabi Muhammad. Makanya ini majlis untuk menambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah. Keluar dari majlis ini semakin cinta kepada Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah SAW, hingga kita bersama-sama nanti dikumpulkan bersama Rasulullah, Sallu ala Nabi Muhammad, Sallu ala Nabi Muhammad.